teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung untuk PPh 21 atau PP pribadi kurang bayar atau lebih bayar pada pembayaran pajak seperti itu. Di sini sudah diketahui bahwa di sini ada data pajak dari bulan Januari hingga Desember, ada sheet gaji yang berisikan pendapatan dan pengurangan, bisa dilihat ada gaji pokok, tunjangan PPh dan lain-lain, dan bonus. Kemudian ada pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun, dan akan menghasilkan penghasilan total bruto, dan dikurangkan dengan ini akan menghasilkan penghasilan neto seperti itu. Sama dengan bulan-bulan lainnya, kecuali untuk bulan Maret. Di sini terdapat bonus atau THR pada bulan Maret, maka akan dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikurangkan untuk biaya jabatan dan pensiun, maka akan menghasilkan 118.496 ini untuk gaji neto, dan untuk gaji brutonya seperti ini atau gaji kotor sebelum dikurangi bagian pengurangan atau potongan seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui untuk kurang bayar atau lebih bayar? Di sini sudah dilihat bahwa ada gaji pokok, tunjangan PPh, tunjangan lain honorarium, premi asuransi, penerimaan dikenakan hingga bonus. Ini mencakup pendapatan selama dari sheet gaji tersebut. Di sini gajinya gaji pokok ya. Jadi 6.300.000 ini terhitung selama 12 bulan 75.600.000, kemudian minum PPh-nya 0. Tunjangan lainnya itu berbeda. Tadi kan ada yang sudah dilampirkan bahwa selama 12 bulan ini berbeda. Akan menghasilkan 120.832 jika dijumlahkan. Kemudian untuk honorariumnya 0, untuk premi asuransinya sama 326.910 dikali 12 menghasilkan 3.923.640, dan penerimaan dikenakan akan 0, dan ada bonus di bulan Maret sebesar 4.300.000 dengan dikurang ada biaya jabatan ini selama 500.000 per bulan maksimal akan menghasilkan 6 juta maksimal selama setahun. Kemudian ada iuran pensiun 315.000 dikali dengan 12 sama dengan 3.780.000. Maka untuk pengurangan di sini ada 9.780.000 seperti itu. Kemudian bagaimana untuk menghitung kurang bayar atau lebih bayar? Bahwa di sini sudah ada tampil bulan penghasilan bruto, lapisan termin, PPh 21, lalu ada PPh 21 progresif. Nah, untuk penghasilan yang dihitung ini bukan neto ya, tapi penghasilan bruto atau penghasilan sebelum dikurangi dengan iuran pensiun atau jabatan seperti itu. Di sini terminnya bagaimana menentukannya? Jadi menentukannya terlebih dahulu diketahui dia berapa terminnya. Kalau di sini tuh K3 kebetulan untuk tanggungan 3 orang dengan sebesar 70 juta, dan di sini ada terminnya. Kira-kira dia masuknya di mana gitu. Kalau di bulan Januari ini 16 juta, maka akan masuk di 15 juta hingga 17 juta dengan termin termin 6%, seperti itu. Kemudian cara menghitung gimana? Penghasilan bruto dari Januari ini dikali dengan termin, maka akan menghasilkan PPh 21 masanya di Januari 997.618, dan diikuti dengan bulan lainnya. Namun untuk bulan Maret, karena dari THR ditambahkan terlebih dahulu untuk penghasilan brutonya dengan 6.300.000 untuk bonus, kemudian baru dihitung terminnya berapa. Untuk 23 juta itu masuknya di termin 9%, maka nanti dikali 9% akan menghasilkan sekian atau 2.154.011. Maka untuk penghitungan seperti itu, kecuali untuk bulan Desember. Untuk bulan Desember di sini cara menghitung seperti ini. Gaji pokok ini dikali dengan 12 bulan 6.300.000 akan menghasilkan 75.600.000 atau seluruh pendapatan yang ada pada bagian atas ini. Di sini ditotalkan terlebih dahulu akan menghasilkan 205.901.472. Maka hasil bruto ini dikurangi dengan biaya jabatan selama setahun akan menghasilkan 9.780.000 dan menghasilkan penghasilan netonya 196.121.472 dikurangi dengan PTKP K3. Tadi saya sebutkan bahwa untuk 3 tanggungan itu 70 juta akan menghasilkan 124.121.472 untuk PKP-nya. Lalu untuk PPh 21 selama setahun harus dihitung dulu lapisan pertamanya, yaitu maksimal 60 juta dikali dengan 5% yaitu 3 juta. Kemudian 64.121.472 ini dari mana? Dari 124.121.472 ini dikurangi dengan lapisan pertama 60 juta, baru dikali dengan 15% akan menghasilkan 9.618.150. Lalu untuk PPh terutang selama setahun ini 12.118.150 atau hitungannya tadi. Nah, PPh ini dikurangi dengan PPh 21 masa dari Januari November yang menghasilkan 12.125.495. Maka PPh bulan Desember ini 492.685 seperti itu. Jadi untuk PPh 21 di bulan Desember ini sebesar 492.685 seperti itu. Maka di sini bisa kita lihat bahwa setelah 492.685 untuk PPh 21 masa bulan Desember sebesar dijumlahkan dengan dari Januari hingga Desember itu sebesar 12.618.150
atau sama dengan PPh 21 progresifnya seperti itu yang tadi sudah kita hitung, bahwa dari penghasilan bruto ini 205 dikurangi dengan jabatan dan dikurangi dengan PTKP dengan 3 tanggungan dan dikurangi dengan 2 lapisan, itu akan menghasilkan 12.618.150. Maka PPh bulan Desembernya saya ulangi lagi sebesar 492.685 seperti itu. Maka di sini bisa kita lihat bahwa setelah 492.685 untuk PPh 21 masa bulan Desember sebesar dijumlahkan dengan dari Januari hingga Desember itu sebesar 12.618.150 atau sama dengan PPh 21 progresifnya seperti itu yang tadi sudah kita hitung, bahwa dari penghasilan bruto ini 205 dikurangi dengan jabatan dan dikurangi dengan PTKP dengan 3 tanggungan dan dikurangi dengan 2 lapisan, itu akan menghasilkan 12.618.150. Maka PPh bulan Desembernya saya ulangi lagi sebesar 492.685 seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengisian SPT untuk wajib pajak pribadi. Pertama ada pengisian identitas, yang diisi ada NPWP, NIK atau nomor paspor, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nama jabatan. Lalu untuk rinciannya, penghasilan bruto ada gaji sebesar Rp75.600.000. Itu adalah gaji yang sudah dikali 12 atau disetahunkan. Lalu tunjangan lainnya sebesar Rp120.077.832. Setelah itu ada premi asuransi yang dibayarkan sebesar Rp323.640. Dan terakhir ada bonus atau THR sebesar Rp6.300.000. Dan untuk jumlah penghasilan bruto sebesar Rp205.901.472. Dan ada pengurangan. Pertama ada biaya jabatan sebesar 6 juta, itu hasil dari biaya jabatan selama 12 bulan. Lalu ada iuran pensiun sebesar Rp3.780.000. Dan untuk hasil jumlah pengurangannya sebesar Rp9.780.000. Untuk penghitungan PPh pasal 21-nya, jumlah penghasilan neto itu sebesar Rp196.721.472. Itu hasil dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP sebesar 72 juta karena PP pribadi ini sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Lalu penghasilan kena pajak yang sudah disetahunkan sebesar Rp124.121.000. Itu hasil dari jumlah penghasilan neto yang sudah disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Lalu PPh pasal 21 atas penghasilannya sebesar Rp12.618.150 itu sudah terkena 2 tingkatan sebesar 5% dan 15%. Lalu PPh pasal 21 terutangnya sebesar Rp12.618.150 dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 28 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar Rp12.618.150. PPh bulan Desembernya saya ulangi lagi sebesar Rp492.685 seperti itu.